Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar wa mukawwiril laila 'alan nahar tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafal Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ibu bapak jamaah salat subuh, para pejuang subuh, jamaah Masjid An-Nur yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur kita, umur yang berkah, dijadikan rezeki kita rezeki yang berkah, semakin bertambah umur semakin bertambah keberkahan, semakin diberikan rezeki semakin bertambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Musannif hadal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zain Al-Malibari pada bab salat berjamaah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan dalam melaksanakan sholat berjamaah atau stimulus motivasi kita untuk selalu menjaga sholat berjamaah. Pada pertemuan kali ini hadirin ibu bapak, kita lanjutkan hadis riwayat dari Tabrani atau Imam Tabrani, wa masih melanjutkan daripada pembahasan hadis sebelumnya. Wa dan Imam Tabrani wa Malikun beserta Imam Malik an Abi Bakrin bin Sulaiman bin Abi Athmah qala inna Umar ibn Khattab, sesungguhnya Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pakida Sulaimanu ibna Abi Athmah. Satu hari Khalifah Umar ibn Khattab ini tidak menjumpai, pakida, tidak mendapatkan, tidak bertemu dengan Sulaiman. Sulaiman ini jamaah aktif, jadi rajin ke masjidnya. Sulaiman bin Hasmah ini rajin bisolati subhi, dalam melaksanakan sholat subuh ma'al jamaah, beserta jamaah. Tapi satu hari Khalifah Umar ibn Khattab ini gak menjumpai. Biasanya ada di barisan paling depan, nampak betul, ya, gak pernah Sulaiman ini meninggalkan sholat jamaah. Wa ana Umar, dan Umar ini amida ila sengaja. Jadi ketika habis sholat, para sholat, Khalifah Umar ibn Khattab ini amida ila sengaja berangkat ke pasar
wa maskanu Sulaiman bainal masjid wasuk. Kebetulan rumah Sulaiman bin Atmah ini ya, itu antara masjid dan pasar. Jadi masjid, pasar. Jadi kalau Khalifah Umar ini ke pasar, tentunya melewati rumah Sulaiman. Pamaro ala syifa. Maka ketika sudah sampai melewati rumah Sulaiman, maka bertemulah dengan Siti Syifa, Ummi Sulaimana. Ummi Syifa ini adalah ibu dari Sulaiman. Jadi yang nampak itu ibunya Sulaiman. Khalifah ini Umar ini kangen betul dengan Sulaiman ini. Satu hari enggak di masjid cariin. Kalau kita ada jamaah 1 bulan enggak ke masjid enggak dicariin. Khalifah Umar ibn Khattab 1 hari tak melihat Sulaiman ini, dicariin. Faqala laha, maka Khalifah Umar ini bertanya kepada ibunya Sulaiman tadi. Lam ara Sulaiman. Saya enggak nampak Sulaiman tadi. Bisubhi, dalam sholat subuh. Faqalat, maka ibu Sulaiman ini, Syifa ini menjawab, innahu bata ya Khalifah yusolli fagolabathu aina. Dia sholat malam suntuk sampai matanya ngantuk, jadi nggak bisa ke masjid semalaman wahai Khalifah. Dengan bangganya ibunya ini menceritakan bata Sulaiman, ya, bahwasanya nginep Sulaiman ini di rumah. Fagolabathu ainahu, sampai matanya ini bengkak, sampai ngantuk luar biasa, nggak bangun sholat subuh berjamaah. Faqala Umaru, maka berkatalah Umar ibn Khattab ketika itu, la an ushida sholat subhi bi jama'atin ahabbu ilayya min an aquman lailatan. Sesungguhnya aku bersaksi salat subhi bi jama'atin, salat subuh dengan berjamaah, ahabbu ilayya, paling aku cinta, min an aquman lailatan, dibandingkan salat semalam suntuk. Maksud semalam suntuk itu ya tentunya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah dikerjakan semalam suntuk, tapi aku lebih cinta sholat subuh berjamaah. Artinya lebih baik aku tidak sholat malam daripada meninggalkan sholat subuh berjamaah. Apalagi mampu sholat tahajud, bangun malam. Orang yang bangun malam dalam rangka melaksanakan sholat tahajud, ini kan musuh iblis nomor ke-15. Jadi musuh iblis yang ke-15 itu adalah orang yang suka bangun malam, wana suniamun, sedangkan manusia dalam keadaan tidur nyenyak. Ini musuh iblis yang ke-15. Karena satu hari iblis ini diperintahkan Allah untuk mendatangi Nabi Muhammad, ada satu misi. Apa misinya? Jawab apapun yang ditanya oleh Muhammad. Maka berangkatlah iblis, menyamar jadi seorang kakek-kakek, datang Nabi Muhammad. Karena iblis ini menyerupai kakek-kakek, enggak kenal, maka ditanya oleh Nabi kita Muhammad, man anta, anak iblis ya Muhammad. Manturid, mau ngapain? Saya ingin menjawab apa yang kau tanya ya Muhammad, atas perintah Allah. Maka Nabi kita ini langsung bertanya, man a'da'uka min ummati ya iblis. Kam a'da'uka min ummati ya iblis. Ada berapa jumlah musuh iblis? Khamsata asyara ya Muhammad, 15. Siapa yang pertama? Anta ya Muhammad. Yang pertama engkau ya Muhammad.
Karena kalau kita bahas 15, ini habis waktu. 15. Ya. Yang pertama dan terakhir aja dah, ya. Yang pertama dan terakhir. Yang terakhir siapa? Please, yang terakhir itu golongan umatmu ya Muhammad yang malam bisa bangun, sholat tahajud, ibadah, baca Quran, zikir. Ini musuh kami yang ke-15. Makanya coba kita testimoni yang belum biasa sholat tahajud saja malam bangun, seneng. 2 rakaat kerasa aman, enak nih badan. Sujud di malam hari di keheningan orang sedang tidur, nyenyak. Dia bangun, sholat tahajud. Ternyata tenang hati ini, tambah 2 rakaat. Gak kerasa tambah lagi 2 rakaat. Enak ternyata. Tambah lagi 2 rakaat. Gak sadar sudah 12 rakaat. Enak ternyata. Belum dipantau iblis. Malam kedua iblis, waduh jangan dibiarin. Malam kedua bangun lagi, turun 38 rakaat. Malam ketiga sholat lagi 4 rakaat. Malam keempat bangun lagi tinggal 2 rakaat. Itu pun maksakan pada rematik. Malam yang kelima, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahajud lewat. Ya. Makanya siapa yang mampu sholat tahajud kerjain, tapi ingat jangan sampai kecintaan kita bangun malam untuk sholat tahajud mengalahkan sholat subuh berjamaah. Kalau mampu silahkan, bahkan kerjain, luar biasa. Fatahajjad bihi nafilah talak. Bahkan kata Rasul, afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu, kata Nabi, sholatul lail, sholat malam. Tapi ini Sulaiman melaksanakan sholat ibadah di waktu malam ini sampai gak sempat sholat subuh berjamaah. Ini poinnya ini. Ya. Kalau kita nggak sanggup, lebih baik kita pilih yang tadi itu, sholat subuh dengan berjamaah. Kalau kita sanggup, punya komitmen, ikhlas kita bangun malam, kerjain. Ya. Karena sholat malam, sholat tahajud adalah amalan Rasulullah SAW, amalan para sahabat, amalan para tabi'in, dan juga amalan para ulama dan orang-orang soleh sebelum kita. Maka jikalau kita ingin menjadi orang-orang yang diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, maka bangunlah malam. Karena ciri penghuni surga dalam kitab Bulughul Maram karangan Syekh Al-Alamah Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ menyebutkan sebuah hadis ada 4 syarat masuk surga. Syarat masuk surga 4, dikit, tapi banyak yang nggak mampu. Syarat masuk neraka banyak antri. Di antara syarat masuk surga yang keempat itu adalah sholatul lail. Wan nasu niyamun, manusia dalam keadaan tidur nyenyak. Ini pun kalau dibahas lagi habis waktunya. 4. Nah, kita lanjutkan. Faqala la halam aro Sulaiman bi subhi faqala innahu bata yusolli faqala bathu ainan faqala Umar li an ushida salata subhi bi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Aku lebih cinta sholat subuh berjamaah dibandingkan sholat malam semalam suntuk. Semalam suntuk, tapi meninggalkan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah. Wa Ahmadu wa Abu Dawud an Ubay inna hataini sholataini yakni al-isya'a wa subha min athqali sholati alal munafikina. Kata baginda Rasul, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud,
dari Ubay, inna hataini sholataini, sesungguhnya kata baginda Rasul ada jenis dua solat, yakni al-isya'a wa subha. Dua solat yang dimaksud Nabi, solat subuh dengan solat isya. Solat isya dan solat subuh, dua waktu ini. Min asqalis sholati alal munafiqina, ini dua solat kata Nabi termasuk dua golongan waktu yang paling berat. Min asqalis sholati, solat yang memiliki kadar berat, alal munafiqina, atas golongan orang-orang munafik. Hati-hati kalau kita merasa berat bangun untuk sholat subuh, waspadalah. Jangan-jangan kita termasuk dua golongan ini. Ya, golongan munafik yang merasa berat sholat subuh dengan sholat isya berjamaah. Walau ya'lamuna fadla ma fihima, andaikan mereka mengetahui keutamaan ma fihima, sesuatu yang ada di dua waktu itu. Andaikan, mungkin karena tidak melaksanakan, mungkin karena malas untuk berjamaah, bisa jadi karena belum mengetahui keutamaan sholat berjamaah subuh, keutamaan sholat berjamaah isya. Mungkin belum mengetahui. Andaikan sudah mengetahui, maka termasuk golongan orang-orang munafik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di doa iftitah tuh kita baca tuh inna sholati. Bahkan akhir penutup surat Al-Anfal juga ada itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku bahkan matiku untukmu ya Allah. Ternyata disuruh bangun subuh aja merasa berat. Ini kira-kira munafik apa gimana? Padahal sudah mengakui inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, karena Allah. Hidupku karena Allah, gue sehat nih karena Allah. Nih kesehatan akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ayyuqala lahu alam nusihalaka jismaka, kata Nabi. Di hari kiamat nanti manusia akan ditanya, ayyuqala lahu, dikatakan bagi seorang hamba, alam nusihalaka jismaka, apakah dulu kami tidak memberikan kesehatan kepada engkau? Maka ditanya, walau ta'lamuna fadilatahu, andaikan orang-orang itu mengetahui keutamaan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, labtadartumuhu, maka pasti buru-buru. Ya, buru-buru. Berangkatnya juga semangat, barisan pun paling depan, ya, karena sudah merasa tahu ini keutamaan sholat subuh berjamaah ini. Barisan dalam berjamaah bagi laki-laki afdalnya paling depan, kecuali sudah nggak ada tempat di depan. Jangan banyak pengen mundur padahal di depan masih kosong. Ya, keutamaannya paling depan. Bagi nisa, banat, itu afdalnya paling warok, paling belakang. Ya. Kalau tahu keutamaan sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, labtadartumuhu, maka buru-buru dia melaksanakannya. Udah azan kangen ke masjid, ya. Sholatur rajuli ma'ar rajuli, sholat seseorang dengan seseorang, dua orang berjamaah, imam sama makmum, azka, kata Rasul. Itu lebih bagus, lebih baik.
min salatihi wahdahu, dibanding salat sendiri lebih utama dua orang, satu jadi imam, satu jadi makmum. Pilihlah yang paling alim, ya, jangan yang paling tua, yang paling alim. Ya, banyak yang paling tua tapi kan belum tentu alim. Makanya dalam sebuah mahfuzat itu al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Orang yang alim itu besar derajatnya di sisi Allah, wa in kana hadasan, walaupun bentuknya kecil. Ya, anak-anak muda di Kota Batam ini banyak yang pinter-pinter nih. Ada alumni Lirboyo baru sampai ke Batam, Sidogiri baru nyampe di Batam, nih ilmunya banyak ya. Fikihnya luar biasa ya. Tapi masih muda. Ya, masih muda-muda nih. Tapi berilmu kabirun. Kata Imam Syafi'i itu. Wa in kana hadasan wal jahilu sagirun wa in kana syaikhan. Maka dua orang ini kata baginda Rasul salat berjamaah itu lebih bagus min salatihi wahdah, daripada salat sendiri. Salat sendiri. Wa salatuhum ma'a rijlaini, salat seseorang ma'a rijlaini dengan dua orang azka min salatihi ma'ar rajuli. Jadi kalau tiga orang maksudnya dua tambah satu dengan dirinya jadi tiga. Ini lebih bagus juga dari dua orang tadi. Wa makana aktsaru fa huwa ahabbu ilallah, apalagi banyak. Tiap subuh kita nih ada berapa baris? 5 baris sampai 6 baris. Banyak nih. Satu baris berapa orang ini barisnya? Sap ini. Udah pernah ngitung, Pak? Kalau yang paling depan enggak ngitung, yang belakang ngitung. Oh, 20 atau 30. Dikali 4 dikali 5 banyak. Dicintai Allah. Jadi carilah masjid yang jamaknya lebih banyak. Kalau ya, kenapa? Pahalanya besar. Tapi kalau masjidnya lebih dekat dari rumahnya, ya, maka makmurkan dulu masjidnya. Ya. Semakin banyak aksaru wa ahabu ilallah, kalau berjamaahnya lebih banyak. Tapi kalau subuh, saya keliling subuh, ada kajian subuh tiap hari Ahad itu. Saya keliling masjid-masjid Kota Batam ini, alhamdulillah. Tapi saya pinta yang dekat-dekat aja lah. KDA, dekat tuh. Walaupun sudah komat di respin masih bisa ngejar tanpa gas. Tapi pernah saya ditawari di mana? Di daerah Viayu. Jauh itu. Kuliah subuh rutin, alhamdulillah 3 bulan berjalan aman. Satu hari dipinta, Pak Ustaz besok agak cepat dikit. Kenapa? Ini ada yang tasakuran, potong kambing Pak Ustaz. Oh siap. Kita juga ngundang ini Pak Lurah. Oh ya, wah bagus itu. Subuh keliling namanya. Datang ya Pak Ustaz, oh, siap datang. Udah siap-siap, ternyata di respin udah komat. Bangun tidur udah komat, gimana terbangnya ini? Kecewa lah, jauh ya. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya bilang tidak mampu ya. Ternyata setiap minggu, setiap bulannya ini rata-rata masjid di Kota Batam ini jamaahnya luar biasa. Subuhnya rame, alhamdulillah. Dan mudahan Kota Batam ini dijaga oleh Allah dari semua bencana. Karena masjidnya selalu dijaga dengan sholat berjamaah, ya. Orang ke masjid merasa aman, ya. Orang yang ke masjid ini tidak semuanya warga setempat, musafir. Jangan dicurigain kotak amal hilang dulu, ya. Tanya dulu dari mana, ya. Kasih ngopi dulu, ya. Masya Allah, rahmat akan turun, ya. Rahmat akan turun, komunikasi. Siapa tahu ini orang betul-betul memang dalam keadaan susah ya. Apalagi Masjid An-Nur, Darussalam, luar biasa. Jamaahnya istiqomah mendirikan sholat subuh berjamaah. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah,
Walau ya'lamuna, andaikan mengetahui orang-orang munafik ini, fadlam ma bihim ma la atauhuma walau habwan, maka mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Walaupun merangkak, andaikan tahu keutamaannya ini, sholat berjamaah subuh, sholat berjamaah isya, kalau mengetahui keutamaannya, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak-rangkak. Kalau kita alhamdulillah nggak harus merangkak, sehat badan kita, kaki kita pun mudah melangkah. Yakni al-isya'a wa subha, tadi sudah disebutkan. Alaikum bisofil muqaddami, kata Rasul, hendaklah kalian, kata Nabi, bisofil muqaddami, yaitu pada saf yang paling depan. Muqaddam itu yang paling depan, inilah ya. Jadi kalau berjamaah itu targetnya paling depan. Ya. Siapa yang paling depan? Imam. Enggak ada yang mengalahkan imam paling depan. Ya. Nahkoda. Alaikum bisaffil muqaddami, maka hendaklah kalian itu kalau berangkat sholat berjamaah itu ambil posisi muqaddam, itu paling depan. Kenapa? Fa innahu ala masali saffil malaika, karena shaf yang paling depan itu masali saffil malaika, ini seperti shaf-shafnya para malaikat. Walau ta'lamuna fadilatahu, andaikan mengetahui seseorang sholat berjamaah ke masjid, mengetahui keutamaan shaf paling depan, labtadartumuhu, maka buru-buru ingin mendapatkannya. Ya, buru-buru ingin mendapatkannya. Ya, jadi berlomba-lomba ingin mendapatkan shaf paling depan, karena shafnya para malaikat. Wa salatul rajuli ma'ar rajuli azka, dah tadi. Mana tadi? Dah. Wa Abu Dawud wal Hakim an Yazida ibni Aswad, idza shalla ahadukum fi rahlihi, apabila seseorang sholat di rumah, salah satu dari kalian sholat di rumah, summa adrakal imamah, terus menjumpai imam habis sholat sendiri, tahu-tahu ada Pak Imam mau ke masjid lewat, belum sholat, walam yusolli, imam ini belum sholat, mau sholat. Kata Nabi apa? Faliyasil ma'ahu, maka sholat lagi sama imam yang mau sholat. Saking pentingnya berjamaah tadi. Ya. Terus sholatnya gimana yang tadi? Fainaha lahu nafilatun, sholat yang dilakukan itu sholat tambahan. Jadi keutamaan tadi sholat berjamaah. Sampai segitunya keutamaan sholat berjamaah. Wa Syekhani, Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, laqad hamamtu an amuro bis sholati fatuqamu summa amuru rajulan faya umman nasa summa antaliqa ma'i birrijali ma'ahum hazmun min hatabin ila qaumi la yashhaduna jama'ata fa'ahraqa alaihim buyutahum bin nari. Ini hadis ancaman. Kalau hadis ini nilainya ancaman, berarti sholat berjamaah ini salah satu dalil menjadi kewajiban bagi orang-orang yang memakai dalil bahwa sholat jamaah ini wajib. Ada juga yang memakai dalil sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bisabi wa isyan darajatan, menjadi sunnah muakkadah. Ya. Jadi dalam satu riwayat, hadis riwayat Syekhani Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, laqad hamamtu,
Baginda Rasul ini satu hari ini pernah amuro memerintahkan bisolati, yaitu memerintahkan sholat. Patuqama summa amuro rojulan. Terus baginda Rasul ini kata Nabi amuro rojulan, memerintahkan seseorang paya umma an-nasa, mengimamin manusia. Ya Nabi satu hari tidak menjadi imam, tapi memerintahkan seseorang menjadi imam. Ini dalil ketika orang yang alim ditunjuk Rasulullah, diperintah enggak sembarangan baginda Rasul ini. Summa antoliko ma'i, maka ketika itu aku, kata Rasul, itu antoliko, itu bergegas berangkat, ma'i bersama aku, birrijalin ma'ahum, yaitu orang-orang bersama mereka, hazmun min hatobin, segenggam, ya, seikat, min khatobin, dari kayu bakar, ila qaumin, kepada satu kaum, la yashhadunal jamaah, yang tidak melaksanakan sholat jamaah. Apa kata Rasul? Fa ahraqa alaihim, maka aku bakar atas mereka, buyutahum, rumah-rumah mereka, bin nari, dengan api. Wah, ini hadis menunjukkan begitu amat disayangkannya seseorang ini tidak melaksanakan sholat berjamaah. Makanya dalam Quran surat Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami beribadah, kepada engkau kami minta pertolongan. Kenapa tidak menggunakan domir anak saja? Iyyaka a'budu wa iyyaka anasta'in, kepadamu aku beribadah, kepada engkau aku minta pertolongan. Kenapa pakai na'budu, kami, jamak bidomir nahnu. Ya, dalam tafsir Sawi disebutkan karena Allah cinta dengan jamaah, maka menggunakan nahnu, domir nahnu, na'budu, menunjukkan kami beribadah, berarti bersama-sama, cinta dengan jamaah. Wa Ahmadu wa Tabrani an Mu'ad bin Anas, al-jafa'u kulla jafa', orang yang keras kepala dari tiap-tiap yang memiliki keras kepala, wal kufru, dan orang yang kufur ini ya tidak syukur atas nikmat, wan nifaku, dan orang-orang yang munafik, man yasma'u munadiyallah yunadis salata fala yujibuhu. Jadi kata Nabi, orang yang keras kepala, orang yang gak syukur nikmat, dikasih kaki gak mampu melangkah untuk ke masjid, itu gak syukur nikmat namanya, kufur. Dalam Quran surat Yasin dijelaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum itu khutwati ila masjid, banyak melangkah ke masjid. Ya, jadi langkah kita ke masjid ini termasuk dari amal soleh dan juga penghapus dosa. Dikasih kesempatan oleh Allah kesehatan kaki, tidak digunakan kakinya melangkah ke masjid, berarti tidak syukur nikmat, namanya kufur. Makanya kata Rasul tadi, al-jafa'u kullal jafa', orang yang keras kepala, orang yang tidak syukur nikmat dan munafik, man yasma'u munadiyallah, mendengar panggilan Allah, yunadis salata, mendengar panggilan salat, ya ala salat, panggilan untuk mendirikan salat, ya alal falah, panggilan bahwa dalam sholat itu ada satu kesuksesan, kemenangan. Fala yujibuhu, tapi gak ngejawab, gak mendatangi, gak melaksanakan. As-salatu khairum minan naum, tapi tidurnya lanjut, ya, maka
termasuk golongan orang-orang munafik, orang yang tidak syukur nikmat, dan orang yang keras kepala. Ya, keras kepala. Padahal apa? Disuruh sujud oleh Allah. Salat itu disuruh apa? Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya orang yang mendengar azan panggilan untuk salat falam yujibu, tidak menjawab, tidak datang, tidak sampai ke tempat suara untuk mendirikan sholat berjamaah, maka termasuk 3 golongan tadi. Tapi yang pertama, keras kepala. Ya. Yang kedua, tak syukur nikmat. Dikasih kesehatan nggak sampai ke masjid. Ya. Kalau olahraga bolak-balik sampai 100 kilo. Masjid nggak sampai, nggak syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya ada seorang musannif ulama besar, Imam Abu Suja, ketika sudah usianya panjang 120 tahun ini masih bisa ke masjid. 120 tahun masih bisa baca Quran. 120 tahun masih bisa membaca kitab. Bingung para generasi-generasi setelahnya ini. Ya Imam, apa rahasia engkau ini? Sehingga di usia senja ini kok masih sehat. Ke masjid masih lancar berjalan. Baca Quran kok masih kelihatan. Ini gimana ini? Dijawab oleh Imam Suja itu, dulu ketika masih muda aku habiskan waktu itu seluruh panca indera aku, badan aku ini, raga aku ini untuk ibadah kepada Allah. Aku jaga mata aku ini, aku jaga kaki aku ini, aku jaga pendengaran aku ini. Ketika masih muda, aku minta kepada Allah, ya Rabb, hari ini di waktu muda aku menjaga seluruh titipan Engkau. Ya Rabb, jagalah nanti ketika aku sudah tidak mampu lagi. Dijaga oleh Allah. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah. Wa Abu Daud, 2 hadis lagi kira-kira. Wa Abu Daud an ibni Ummi Maktum at-Tanabiyya. Riwayat dari Imam Abu Daud dari Ibni Ummi Maktum, Abdullah bin Umar bin bin Suraih, ya, nama aslinya. Annahu at-Tanabiyya. Satu hari Ummi Maktum ini mendatangi menjumpai Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, innal madinata kasiratul hawai wasibai. Ya Rasul, sesungguhnya kota Madinah ini banyak binatang melata, banyak binatang buas. Madinah yang dulu enggak seperti Madinah sekarang. Botania dulu enggak seperti Botania hari ini. Mungkin kalau ibu bapak yang sudah tinggal lama di kota Batam dulu pernah ke Nongsa ya, lewatin Botania. Dulu Batam kota kan masih Nongsa ya. Itu kalau lewat Botania 1 itu masih rawa-rawa itu. Masih tumpukan-tumpukan itu. Sekarang sudah menjadi plaza-plaza, toko pertokoan. Makanya kata Ummi Maktum ini berkata, innal madinata, sesungguhnya kota Madinah ini kasiratun. Kasiratul hawa, ini banyak binatang-binatang melata, wasibah dan binatang buas. Wa ana dharilul basar, sedangkan aku kan nggak bisa melihat. Ummi Maktum ini buta, pernah disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi butanya ini memang dari kecil. Sasi'ud dari baiduha, sedangkan rumah aku juga ya Rasul jauh, nggak deket, bukan semeter 2 meter. Wali qaidun yulazimuni, ada sih yang nuntun yulazimuni, tapi kan nggak mungkin setiap waktu ya Rasul. Pahali rukhsatun, apakah ada bagi aku ini keringanan ya Rasul? Ditanya nih orang buta nanya Rasul. An usolli bi baiti,
supaya aku ini sholat di rumah aja ya Rasul. Perjalanan memakan waktu, mata nggak ngelihat. Madinah ini banyak binatang melata, apalagi buas. Nah ini bagian Rasul ngomong, faqala hal tasma'un nidaa, apakah engkau mendengar suara azan? Qala na'am, maka aku mendengar ya Rasul. Berarti kalau ngedengar itu nggak jauh berarti ya. Kalau ngedenger ya berarti kan nggak jauh gitu. Mungkin kalau orang buta ya 5 meter 10 meter dianggapnya jauh ya. Nah, kalau sekarang zaman sekarang udah ada mukabir saut, udah ada speaker ya. Udah ada toa, ya. Jangankan 10 meter ya. Dari sini ke ujung perumahan aja masih terdengar suara. Jangankan di ujung sana, di sana udah ada masjid lagi. Ya. Rasul bertanya, hal tasma'un nidaa, apakah engkau ini mendengar suara azan? Naam sami'tu ya Rasulullah, ngedenger Rasul. Qala fa'ajib fa inni la ujidu laka rukhsatan. Aku enggak menemukan rukhsah ya, pada engkau ini. Artinya apa? Kalau masih mendengar berarti jaraknya dekat. Masih dengar. Dia jawabnya na'am ya Rasul, ngedengar, sami itu ngedengar, ya berarti dekat. Ya. Mungkin kalau orang buta merasa jauh. Wa huwa man sami'a, maka Abu Daud ini menambahkan hadis Nabi, man sami'al mudadi bi sholati falam yamna'hu, barang siapa yang mendengar adzan bi sholati untuk mendirikan salat, falam yamna'hu, tidak ada mencegahnya, minat tibaihi, yang dari mengikutinya, udrun, yaitu udur. Kila, ditanya baginda Rasul, wa mal udru ya Rasulullah, apa itu udur ya Rasul? Qala khaufun au maradun, jawabannya takut ya, takut dan sakit. Kalau sakit yang tidak memungkinkan banyak bergerak, sakit cuma sakit kuku ya, sakit bisul di sini, nggak berjamaah kenapa sakit ya. Itu namanya manja ya. Ini kalau sakit nggak bisa berbaring pun sulit, nah ini namanya udur. Wasu'ila Ibnu Abbas, satu hari Ibnu Abbas ini ditanya, ammani yasumun naharo, seseorang yang rajin puasa di siang hari, wa yakumul laila, dan rajin sholat malam, wa la yusolli bil jamaati, tapi sayang tidak sholat berjamaah, wa la yujmi'u, dan tidak sholat Jumat. Faqala in mata hadza fahuwa finnar. Kalau kondisinya seperti ini, rajin puasa, rajin sholat malam, tapi ninggalin berjamaah dan sholat Jumat, apabila mati kondisi seperti ini, maka dipastikan masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Sholat berjamaah, kalau kita mampu tanpa ada udur, mari kita makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah, nanti kita lanjutkan hadis-hadis baginda Rasul pada kitab Irsadul Ibad ini, yaitu lanjutannya Ibnu Umar radhiyallahu anha, an Umar kharaja ila bustan. Satu hari Umar Ibnu Khattab ini berangkat ke ladang, berangkat ke bustan, ke kebun ya. Apa yang terjadi? Maka nanti kita lanjutkan pada kajian setelahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.